Maka dikatakan di dalam sebuah riwayat, hampir-hampir Rasulullah itu mengerjakan puasa sunat sebulan penuh di bulan Sya'ban ini, hampir-hampir. Ya. Bapak Ibu yang senantiasa beristiqamah melakukan puasa-puasa sunnah seperti puasa di hari Senin, Khamis, Ayyamul Bid, ya, maka tidak ada larangan di nisfu akhir ini untuk tetap berpuasa, ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang sebelumnya tak pernah berpuasa sunnah, ya, atau sesekali, ya, atau kita katakan jarang lah, ya, maka ketika tersisa nisfu daripada akhir Sya'ban ini, itu ada larangan, ya, ada larangan. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan ni'mah dan segala karunia-Nya kepada kita semua, yang hingga saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan juga taufik, sehingga kita senantiasa dapat selalu beraktivitas dan beristiqamah di dalam berubudiyah kepadanya. Maka tidak ada ucapan yang paling patut untuk kita ucapkan melainkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, yakni mengikuti, mentauladani akan sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Nurul Islam, yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam kasih sayang dan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu maghrib menjelang isya ini, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis yang mulia ini, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, majelis yang mana dengannya dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada salahnya kita bertabarruk dengan majelis yang mulia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala hajat-hajat keperluan kita, dan Allah lancarkan rizki-rizki kita insyaallah. Tema pembahasan kita pada malam hari ini yaitu mengenai keutamaan bulan Sya'ban
dan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang disunnahkan dan juga diutamakan di bulan Sya'ban ini tentunya yang pertama yaitu memperbanyak puasa sunnah. Maka dikatakan di dalam sebuah riwayat hampir-hampir Rasulullah itu mengerjakan puasa sunat sebulan penuh di bulan Sya'ban ini, hampir-hampir ya. Bapak Ibu yang senantiasa beristiqamah melakukan puasa-puasa sunnah seperti puasa di hari Senin, Khamis, Ayyamul Bid ya, maka tidak ada larangan di nisfu akhir ini untuk tetap berpuasa ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang sebelumnya tak pernah berpuasa sunnah ya, atau sesekali ya, atau kita katakan jarang lah ya, maka ketika tersisa nisfu daripada akhir Sya'ban ini itu ada larangan ya, ada larangan. Di sini para ulama al-fuqaha di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i menjelaskan hukumnya makruh ya, makruh. Ketika tersisa nisfu ya, setengah itu ya dari bulan Sya'ban, maka Rasulullah katakan jangan kalian berpuasa. Fala tasumu, kata Rasulullah. Ya. Maka di sini ulama menjelaskan larangan ini khusus kepada orang-orang yang sebelumnya yang tidak pernah istiqamah puasa. Ya. Orang-orang yang tidak pernah berpuasa Senin Kamis Ayyamul Bid, tahu-tahu tersisa nisfu akhir Sya'ban dia mau berpuasa. Nah, orang-orang seperti ini berlakulah ke atas mereka larangan tersebut, makruh ya. Bapak Ibu yang udah istiqomah dari dulu puasa sunnah tidak ada masalah, silahkan dilanjutkan ya. Baik. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga amalan terbaik dan diutamakan yaitu untuk kita semua memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat yang memerintahkan untuk bersalawat dan bertaslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni suratul Ahzab ayat 56 itu diturunkan di bulan Sya'ban. Dikatakan di dalam kitab Maza fi Sya'ban, ada nama kitab Pak ya, namanya Maza fi Sya'ban. Ada apa di dalam bulan Sya'ban? Penulisnya yang bernama Al-Alim Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Maliki Al-Hassani. Jadi beliau mengatakan di dalam kitab beliau bahwasanya suratul Ahzab itu ayat 56 perintah tentang bersalawat dan bertaslim kepada Rasulullah SAW itu diturunkan di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadar enggak kita selamanya Bapak Ibu? Ayat yang selalu kita dengar Pak di hari Jumat, Bilal selalu membacakannya ketika khatib mau naik ke mimbar itu. Sadar enggak kita ayat itu turunnya di bulan Sya'ban ini? Maka di bulan Sya'ban ini para ulama menjelaskan kita dianjurkan untuk memperbanyak berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaatul kubra, syafaat yang kita nanti-nantikan. Semua umat menantikan syafaat itu, mulai daripada umat Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunggu-nunggu syafaat itu. Syafaatul uzma, syafaat yang hanya diizinkan oleh Allah ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan kita yang banyak bersalawat kepada beliau, yang cinta dengan sunnah-sunnah beliau, ya, kelak mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan kita menjelang masuknya bulan suci Ramadan? Ya. Tentu kita mesti ada persiapan. Ya. Karena bulan suci Ramadan itu bulan yang istimewa. Ya. Tamu yang mulia. Maka kalau tidak ada persiapan, sungguh kita termasuk golongan orang-orang yang celaka. Orang-orang yang tak dapat apa-apa, tak dapat keutamaan dan kemuliaan di bulan itu. Maka apa persiapan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan di dalam beberapa riwayat hadis bahwasanya ada 3 manusia yang celaka, kata Rasulullah SAW. Ya, banyak lafaz hadisnya ini salah satu lafaz hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raghima anfu rajulin, celakalah seseorang yang dzukirtu indahu falam yusalli alayya, ketika disebutkan namaku di dekatnya kemudian dia tidak mau membalas bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Itu manusia yang celaka. Ya. Ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan adab, ya, dengan penuh rasa kecintaan kita terhadap Rasulullah, maka segera kita membalas dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak mau berselawat kepada Rasulullah. Rasulullah katakan kita adalah orang yang celaka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Bukan hanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikatakan juga bertaslim, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita cinta, tanda kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan salawat itu kelak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan dihadapkan kepada Rasulullah, akan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salawat si fulan bin fulan. Ini adalah salawatnya si fulan bin fulan. Dan Rasulullah membalas salawat itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersegera ketika disebutkan nama Rasulullah kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah dan salam. Ketika mendengarkan nama-nama sahabat radhiyallahu anhum ajmain, segera kita mendoakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum ajmain, seperti itu. Ketika disebutkan nama para aulia, wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah melalui amal ibadah mereka, maka cepat kita mendoakan. Ini adab, ya, ini adab. Segera kita mendoakan mereka. Qaddasallahu ruhahu. Ini untuk aulia, para wali-wali Allah. Qaddasallahu ruhahu atau qaddasallahu ruhahum. Kalau para ulama rahimahullahu taala, ya, atau rahimahumullahu taala. Ketika mendengar nama-nama orang-orang yang dilaknat oleh Allah seperti Fir'aun, Qarun, Namrud, ya, Abu Lahab, maka segera kita mengucapkan la'natullah alaih atau la'natullah alaihim. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali pada pembahasan kita tadi, orang yang celaka, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya kemudian dia tidak mau berselawat kepadaku. Yang kedua, orang yang celaka itu raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfaralah. Ketika masuk bulan suci Ramadan dan bulan suci Ramadan berlalu,
dia tidak mendapatkan pengampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan itu. Nah, ini juga orang yang celaka, orang yang kedua. Rasulullah katakan, orang yang celaka ketika masuk bulan Ramadan dan bulan Ramadan pun pergi, dia tidak mendapatkan pengampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Apa sebab? Para ulama menjelaskan banyak penyebab-penyebabnya itu. Salah satunya yang pertama ulama membahas yaitu tentang masalah hati yang membawa dendam. Nah, ini ya, masalah hati yang membawa dendam. Ya, dendam tak kunjung hilang, belum bisa memaafkan, mengikhlaskan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, ya, dia masih membawa dendam-dendam itu. Ya. Dia belum bisa memaafkan, dia belum bisa mengikhlaskan. Dia puasa juga di bulan Ramadan itu. Dia tadarus juga di bulan Ramadan itu. Dia tarawih juga di bulan Ramadan itu, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka sebelum kita memasuki bulan suci yang mulia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sucikan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Ya. Ada orang yang bertahun-tahun Bapak Ibu tak bertegur sapa. Ya. Kalau berpas-pasan di jalan saling menghindar, saling bermasam muka. Ya, ini orang-orang seperti ini, ketika dia memasuki bulan suci Ramadan, dia belum memaafkan, dia belum mengikhlaskan itu semua. Dia tak dapat apa-apa. Ya, tidak ngaruh bulan Ramadan itu bagi dia. Maka orang ini Nabi katakan adalah orang yang celaka. Ini yang pertama, ini yang celaka. Yang kedua Rasulullah katakan ya Bapak Ibu. Masuk bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pengampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama disebabkan dendam yang dibawanya ketika masuk bulan suci Ramadan itu belum hilang. Maka ketika kita benci ini Bapak Ibu, ya sebenci apapun kita, ya, mesti cepat kita ikhlaskan, mesti cepat kita maafkan. Ya. Allah itu tidak suka orang yang benci, marah berlebih-lebihan. Ya. Tidak suka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayang, cinta berlebih-lebihan juga Allah tidak suka. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai kecintaan kita terhadap makhluk itu melebihi kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau sudah kecintaan kita itu melebihi kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya, maka di situ kita sangat-sangat merugi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Ahbib habibaka haunama, asa ayyakuna baghidaka yaumama." Cintailah, kata Rasulullah. Ya. Sayangilah siapa saja yang hendak engkau cintai, siapa saja yang hendak engkau sayangi. Ya. Tapi kata Rasulullah, haunama, sekedar saja, ya, jangan terlalu cinta, ya, jangan berlebih-lebihan, itu maksudnya. Itu sudah diingatkan tuh oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yaumama, karena dikhawatirkan suatu masa nanti engkau akan membencinya atau dia menjadi musuhmu. Ya. Kemudian abghid baghidaka haunama, dan bencilah kepada orang yang mau kalian benci itu, ya, haunama, sekedar saja, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yaumama, boleh jadi suatu masa nanti, suatu hari nanti dia menjadi orang yang kau cinta, atau boleh jadi nanti suatu masa dia menjadi orang yang menolongmu di saat engkau butuh. Nah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terlalu marah kepada seseorang itu tak baik, terlalu cinta kepada seseorang pun tak baik. Intinya di sini jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang kita cinta itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita itu kelak tidak kecewa, ya, tidak terlalu bersedih hati kita.
Sama kayak bapak ibu dengan saya lah umpamanya gini kan. Nah, jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya. Menghormati seorang guru dengan sebab ilmunya, kesalihannya itu boleh, tapi jangan terlalu mendewakan. Ya. Nah, kenapa? Boleh jadi nanti suatu hari dia tersilap. Saya ini kan manusia juga nih bapak ibu. Boleh jadi nanti suatu hari saya menyimpang. Jadi bapak ibu tidak terlalu kecewa dengan saya, ya, tidak terlalu sakit hati. Oh, rupanya ustadz itu, ya. Makanya dilarang cinta-cinta kali itu tidak boleh itu. Ya, cukup kepada Allah dan Rasulnya aja itu, melebihi cinta kita dari segala-galanya. Ya, sama bapak sama orang rumah sama istri pun kayak gitu juga, Pak. Tidak boleh cinta-cinta kali, Pak. Ya. Seumur hidup itu tidak ada itu. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Nanti menyesal Bapak. Ya. Bersedih Bapak nanti. Ya. Ibu pun sama. Ya. Tidak usah cinta-cinta kali sama Bapak. Biasa-biasa aja. Iya. Suatu hari kita akan berpisah. Ya. Suatu hari kita akan berpisah. Dimana ketika maut menjemput kita. Ya. Ada enggak kira-kira orang yang kita cinta, yang kita sayang, yang dulu dia pernah ngomong dengan kita, Bu, si hidup semati, ya, si hidup semati. Ketika kita di lahat, mau enggak dia menemani kita? Enggak ada. Enggak ada suami yang mau turun ke lahat itu menemani kita tidur walaupun semalam, enggak ada. Tapi dia nangis Pak Ustadz, ya. Dia nangis itu dia mikir sebenarnya Bapak Ibu, ya, siapa gantinya? Itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak tuh nangis tidak lama tuh, Bu. Seminggu paling dia nangis itu. Seminggu itu dah lama tuh. Ya. Kalau ibu saya yakin sayangnya bertahun-tahun itu. Rela dia menjanda berpuluhan tahun. Kalau ibu-ibu yakin saya itu. Kalau bapak-bapak nih nangisnya seminggu aja tuh, Bapak Ibu. Ya. Nah, pokoknya 40 hari lah. Habis 40 hari itu dah mulai dia senyum-senyum. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan dah diingatkan sama Rasulullah, cintailah siapa yang mau kalian cinta. Boleh. Ya, tidak ada larangan. Cintailah siapa yang mau kalian cinta. Tapi Rasulullah ingatkan apa? Haunamma, sekedar saja. Ya. Bencilah kepada siapa yang kalian mau benci. Haunamma, sekedar saja. Jangan berlebih-lebihan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Disebabkan apa? Kebencian. Nah, situ pembahasan kita tadi. Kebencian. Dia membawa rasa benci, dendam itu, yang tak kunjung hilang, yang tak kunjung mau memaafkan. Masuk bulan Ramadan masih dalam keadaan bermusuhan, Pak. Masuk bulan Ramadan masih dalam keadaan apa? Bermusuhan, belum bisa memaafkan. Maka Ramadan itu tidak bisa memberikan pengampunan untuknya, ya. Dia tak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu. Itu sebab pertama tuh, Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan, ya. Terkadang orang kita nih Bapak Ibu, dia susah memaafkan karena dia berpikir aku yang dizalimi, aku yang disakiti, aku yang difitnah, ya, aku yang digibah itu. Dia merasa paling terzolimi gitu. Maka berat dia memaafkan. Maka kalau seperti itu terus, kapan kita bisa memaafkan, Pak? Maka ulama menjelaskan ada caranya, Pak, supaya kita ringan mudah memaafkan orang lain itu. Apa caranya? Kita mesti merasa di dalam hati ini, Pak, ya, bukan kita saja yang disakiti, bukan kita saja yang dizalimi, ya. Jangan kita merasa paling terzolimi lah seperti itu. Kita yakini di dalam hati kita bahwasanya kita ini juga banyak menyakiti hati orang lain. Kita ini juga banyak menzolimi hak orang lain. Kita juga banyak menggibah orang lain. Kita juga banyak memfitnah orang lain. Maka dengan rasa seperti itu kita mudah untuk memaafkan orang lain. Itu, Pak. Dia yang sulit itu, Pak. Dia merasa dia paling terzolimi. Itu aja terus perasaan dia itu. Aku nih yang difitnah, aku nih yang digibah. Tidak boleh.
Berat kita memaafkan orang seperti itu. Maka kita belajar tasawuf, Pak. Tasawuf itu mengajarkan seperti apa agar mudah kita memaafkan orang itu. Kita yakini di dalam hati kita, kita juga banyak menyakiti hati orang lain. Kita juga banyak menggibah orang lain, memfitnah orang lain, menzalimi orang lain. Maka mudah kita memaafkan orang lain. Insya Allah orang lain pun mudah memaafkan kita. Seperti itu. Jangan merasa kita ini suci, Pak, tidak pernah buat dosa. Itu tidak boleh. Berat kita mau memaafkan orang itu. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama, ya. Dia tak mendapatkan pengampunan sedikit pun di bulan Ramadan itu. Yang kedua, kata para alim ulama, sebab dia tidak mendapatkan pengampunan sedikit pun di bulan Ramadan itu karena dia jahil. Jahil apanya, Pak Ustaz? Dia tidak berilmu di dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Hanya sekedar ikut-ikutan. Orang makan sahur, dia makan sahur. Orang buka puasa, dia buka puasa. Orang tarawih, dia tarawih pula. Orang tadarus, dia tadarus pula. Ya, ini namanya ibadah ikut-ikutan. Ibadah adat namanya. Ya. Jadi tidak berkesan amal ibadahnya itu. Jadi Bapak Ibu perlu kita buka-buka lagi kitab fikih itu, dengar-dengar lagi kajian fikih tentang puasa itu sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan itu. Coba diulang-ulang lagi, ya. Jadi persiapan hati kita bagus, baik, persiapan zahir fikih kita pun baik. Seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Penting ini Bapak Ibu. Ya. Berapa banyak orang yang tidak ngerti tentang hukum ahkam puasa. Ya. Rukun yang membatalkan, yang memakruhkan. Berapa banyak orang yang tak mengerti tentang itu, tapi mereka berpuasa, Bapak Ibu. Maka tak salah Rasulullah katakan kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, falaisa lahu min siyamihi, tetapi mereka tidak dapat apa-apa dari puasa mereka, illal ju'u wal atash, melainkan hanya lapar dan dahaga. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan, ya, kaji-kaji lagi fikih tentang puasa itu. Di sini saya mau bahas tentang niat, ya. Niat ini yang penting-penting, rukun, ya, niat. Niat setiap malam, ya. Di dalam fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i, niat itu setiap malam. Jadi kapan mulai berniat? Ketika masuk waktu maghrib, ya, tenggelam matahari, itu dah boleh kita berniat. Kapan waktu terakhir niat? Ketika azan berkumandang. Azan subuh berkumandang itu tidak boleh lagi niat. Ya, habis dah waktu niat. Waktu makan pun dah habis. Sama juga, waktu makan pun habis di saat itu. Azan berkumandang, tidak boleh makan lagi. Niat tidak boleh, makan tidak boleh lagi. Kalau dia makan juga di waktu azan berkumandang itu batal puasanya. Nah, di sini tidak sedikit orang awam yang memahami, Bapak Ibu, bukannya sampai selesai azan, Pak Ustaz. Nah, ini banyak orang awam pahamnya seperti itu. Sampai azan selesai Pak Ustaz, baru selesai makan, baru tidak boleh makan, dia bilang. Ah, itu salah. Ya, fikih siapa itu? Tidak ada dalam fikih Syafi'i, Maliki, Hambali. Fikih siapa itu? Fikih sendiri. Ya, mazhab sendiri namanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mulai niat tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Akhir niat tidak boleh niat lagi ketika azan berkumandang. Akan jelas itu. Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadi supaya Bapak Ibu tidak terlupa nanti, apalagi ibu-ibu subuh itu sibuk persiapan masak segala macamnya, maka niatnya malam. Biasanya oleh Bilal habis tarawih itu diingatkan tuh, Bu, ya. Diajak kita berniat sama-sama puasa esok hari. Di sini ada model itu, Pak. Ada, alhamdulillah. Supaya tidak lupa, ya. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i ini kalau lupa niat berat, Bu. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini, Pak, kalau lupa niat, gimana kasusnya lupa niat? Umpamanya pagi dia bangun jam 7 pagi, ya, dia baru ingat, saya lupa niat tadi malam, tak ada niat ini. Terus gimana? Maka puasanya di hari itu tidak sah. Ya. Walaupun tidak sah, tidak boleh pula makan. Loh, kalau tidak sah, makanlah Pak Ustadz. Nah, itu kan pemikiran kita yang awam seperti itu.
Kalau tidak sah, apa lagi makanlah ya Ustaz. Tapi kasusnya ini agak unik sedikit masalah lupa niatnya. Tidak boleh dia makan. Dia tetap wajib menahan sampai orang buka puasa. Udah buka puasa orang baru boleh dia makan, baru boleh dia minum, Pak. Dan di hari yang lain dia wajib qadha puasanya yang di hari itu. Kan berat Bapak Ibu. Berat tuh Bapak Ibu. Jadi di sini saya mau tambahkan lagi mazhab Maliki. Jadi di sini kita boleh taqlid mengikut mazhab yang lain, yaitu mazhab Imam Maliki. Mazhab Maliki tentang niat puasa Ramadan ini Bapak Ibu, ya, itu cukup diniatkan di malam pertama. Masuk malam pertama niatkan, sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Kan mantap. Ya, selesai itu. Tapi itu cukup diniatkan sekali saja di malam pertama. Bukan malam kedua, malam ketiga dah Pak. Ini Bapak hati-hati juga nih. Jangan ikut Maliki tapi diniatkannya sebulan penuh tuh di malam yang keempat. Makanya mesti tahu dari sekarang Pak. Biar nanti masuk malam pertama langsung niat. Mazhab Maliki, sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Dah cukup malam pertama itu aja. Malam besok tidak perlu niat lagi. Begitu di dalam mazhab Maliki. Namun karena kita juga pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka di sini ulama menganjurkan pakai dua niat. Niat Maliki tadi di malam pertama dan tetap niat tiap-tiap malam mengikut pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Jadi apa gunanya yang Maliki tadi Pak Ustaz? Itu untuk jaga-jaga. Mana tahu nanti suatu malam Bapak Ibu lupa niat, ya, maka puasa Ibu tidak sia-sia, tidak perlu dikodo di hari yang lain, tidak perlu menahan-nahan yang kayak saya sampaikan tadi itu. Ya. Jadi kenapa? Sudah sah lah karena sudah mengikut pendapat mazhab Maliki tadi. Itu sebagai jaga-jaga aja Pak, safety itu. Bapak Ibu. Namun jangan lupa ya, tetap niat tiap-tiap malam walaupun sudah pakai pendapat mazhab Maliki tadi. Karena niat ini ibadah, dinilai pahala. Niat tiap-tiap malam, tidak ada masalah, dapat pahala kok niat itu. Ya, karena niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya, kata Rasulullah. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah niat. Kemudian rukun puasa yang kedua. Rukun puasa yang kedua yaitu tarkul muftirat atau mufattirat, meninggalkan hal-hal yang dapat merusakkan puasa, yaitu yang membatalkan puasa. Itu rukun yang kedua. Ini yang mesti kita jaga juga ini. Kalau boleh saya tambahkan lagi, apa saja yang membatalkan puasa? Banyak. Banyak. Yang membatalkan puasa itu banyak. Yang pertama, dukhulu syai' ila ma yusamma jaufan. Masuknya sesuatu ke dalam yang namanya rongga, lubang. Lubang yang sedia ada, bukan lubang yang baru ada. Kalau baru ada pasca kecelakaan itu tidak dianggap lubang, Pak. Masuk ke situ tidak batal puasa. Nah, lubang yang sedia ada. 5 lubangnya, Bu. 5, Pak. Lubang apa aja tuh? Dubur, kubul, lubang belakang, lubang depan. Bapak Ibu habis buang air besar, cebok, jangan dimasuk-masukkan jari karena kita berpuasa. Mana tahu ada yang suka masuk-masukkan jari, ya, biar bersih sampai ke dalam. Puasa tidak boleh, batal puasa. Ya, lagi puasa tidak boleh itu, batal puasa. Itu memasukkan sesuatu. Bagian luar zahirnya aja dibersihkan. Nah itu. Sedikit masuk tidak apa, tapi jangan sampai tenggelam ini. Kuku ini tenggelam tidak boleh, batal puasa. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian apa lagi? Menggunakan obat supaya mudah buang air besar itu, dia disumbatkan di situ. Nah itu di waktu puasa tidak boleh juga, batal puasa itu. Kan ada tuh Pak yang disumbatkan itu. Nah itu, dan yang seumpamanya. Kemudian lubang depan, masuk sesuatu dari lubang depan. Nah, ini mungkin ibu-ibu lah yang mudah masuk, perempuan, ya kan? Jadi waktu buang air kecil hati-hati Bu, cebok buang air kecil, jangan masuk jari, tidak boleh, batal puasa. Nah itu.
Itu lubang yang kedua itu. Kalau laki-laki macam mana pula? Lubang kecil tak bisa masuk. Itu. Yang dimuliakan Allah. Lain cerita kalau dirawat di rumah sakit, dimasukkan selang Pak. Dia susah buang air kecil, dimasukkan selang. Nah, dia tetap berpuasa. Dia sedang berpuasa, batal tidak puasa? Tidak, karena dia sakit. Tidak masalah, karena dia sedang dirawat. Itu tidak masalah, karena uzur namanya, sakit. Ya. Kalau tidak boleh Pak. Kita sehat-sehat kita masukkan selang ke dalam, tidak boleh, batal puasa. Ya. Nah, itu. Kemudian lubang mana lagi? Lubang telinga. Lubang telinga yang mana tuh? Yang kecil di dalam tuh Bu. Lubang telinga yang kecil di dalam itu. Jadi Bu, kalau gatal-gatal bulan puasa gini-gini aja, jangan dimasukkan pengorek telinga, kapas pengorek telinga itu ke dalam lubang yang kecil itu, batal puasa. Ya. Nah, jadi kalau gatal gini-gini aja. Itu lubang telinga. Kemudian apa lagi? Kalau masuk air Bu, ibu sedang mandi. Maklumlah kan di tengah hari puasa panas-panas itu semangat ibu mandi kan. Habis setengah bak masuk ke dalam telinga. Itu berdengung-dengung nih Pak, masuk dalam telinga. Ini gimana nih caranya? Batal enggak? Karena enggak disengaja masuk. Kalau dia sengajakan di titiknya gitu batal puasanya. Ya, tapi kalau enggak disengaja enggak apa-apa. Tapi jangan di titik lagi supaya dia keluar, itu enggak boleh. Kalau dia mandi di sungai umpamanya Pak, masuk air ke dalam telinganya. Diambilnya air di titiknya lagi, enggak boleh kalau sedang puasa, batal puasa. Biarin aja dia. Nanti udah siap buka puasa, kalau masih ada airnya baru dikeluarkan. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Kemudian lubang hidung. Mana lubang hidung? Nih batasnya. Kalau Bapak Ibu pegang hidung, nih ada batasnya, tulangnya terasa di sini. Itu enggak boleh masuk sesuatu sampai ke situ. Umpamanya tengah hari puasa, dia ngupil, masuknya kelingking sampai itu pejam matanya, masuk dalam, batal puasa. Ya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu hati-hati ya. Nah, kalau gatal gini-gini aja tidak ada apa-apa Bu, tapi jangan ngupil kelingking masuk sampai ke sini, itu tidak boleh. Kemudian apa lagi yang membatalkan puasa? Lubang tenggorokan. Lubang tenggorokan nih Pak, bukan lubang mulut. Kalau lubang mulut tidak membatalkan puasa. Lubang tenggorokan yang di sini, dari pangkal sampai ke ujung sini. Mana batasnya? Yang di tengah-tengah tenggorokan, makhraj ain dan ha di sini. Jadi kalau masuk dari lubang mulut ini, masuk dia ke tenggorokan, pas lewat di batas yang tengah ini, itu batal puasa. Tapi kalau masih seputar mulut atau di dalam rongga mulut aja mutar-mutarnya, itu tidak batal puasa. Umpamanya berkumur-kumur dia dengan air, tidak batal Pak, karena masih di dalam rongga mulutnya, belum masuk ke tengah tenggorokan. Nah, jadi kumur-kumur tidak batal puasa. Ibu dia mau merasakan gulainya entah pedas entah masin, dah sesudah dirasakan itu dibuang, kumur-kumur dibuang, jangan dah dirasakan telan pula, nggak boleh. Ya, batal puasa. Ya, baik. Jadi caranya Bu, boleh dirasakan tapi kumur-kumur buang. Tapi sebaiknya jangan. Kenapa? Melakukan hal-hal seperti itu makruh. Ya. Nah. Terus Bapak merokok dia, boleh Pak merokok. Tengah puasa, tengah hari puasa merokok itu boleh, tidak batal puasa. Tapi makruh. Ya, melakukan itu makruh. Cara merokoknya dihisap embus. Hisap embus. Tidak usah ditelan. Kalau keluar dari hidung batal puasa. Berarti lah telannya itu. Nah, itu ilmunya aja Pak. Jangan pula Bapak praktekkan pula nanti. Ya, itu saya mau bilang kalau selagi di dalam rongga mulut dia tidak membatalkan puasa. Nah, itu. Iya. Kemudian apa lagi yang masuk ke tenggorokan ini? Makan minum tuh dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja walaupun sedikit batal puasa. Ya, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Walaupun 5 piring. Tidak batal puasa. Ya, kenapa? Tak sengaja. Ya. Ada tuh Bu, ada enggak Bu? Hari pertama, kedua kan itu perasaan kita tidak puasa kan? Nah, ada tuh. Bapak-bapak ini ada yang makan sampai 3 piring tambuh. Sempat pula bawa kopi segelas. Merokok pula 3 batang habis baru ingat dia puasa. Kan mantap tuh. Perfect ya. Sempurna lah. Ya, baru dia ingat apa? Tidak batal puasa.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena Rasulullah katakan siapa yang lupa, dia sudah makan, dia sudah minum, padahal dia puasa, lanjutkan puasanya kata Rasulullah. Karena yang memberinya makan, yang memberinya minum itu Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya tuh? Rizkinya. Ya, baik. Itu Bu. Ya. Apalagi yang membatalkan puasa? Berhubungan badan suami istri tengah hari puasa, malam tidak apa-apa Pak. Tengah hari puasa, sedang puasa, berhubungan badan, batal puasa. Kalau terlupa macam makan tadi, tidak batal juga. Kok bisa tuh Pak Ustaz? Mana tahu? Suami batal, ya, istri batal tuh Pak. Kedua-duanya batal tuh. Kenapa? Suaminya lupa, istri lupa. Berhubungan badan sama-sama lupa, tidak batal puasa. Ya. Takutnya nanti tengah-tengah Pak belum selesai. Nah, itu harus disudahi langsung. Kalau dilanjutkan batal dia. Nah, ini memang fikihnya pembahasannya seperti itu Pak Ibu. Karena ada di masa Rasulullah sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, celakalah aku ya Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah? Aku berhubungan badan dengan istriku ya Rasulullah. Nah, tengah hari puasa nih Bu. Bahaya kau nih kata Rasulullah kan. Mampu tidak memerdekakan satu orang budak saya? Tidak mampu ya Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut-turut kata Rasulullah. Oh tidak mampu Rasulullah, ini sebulan aja kebablasan ya Rasulullah katanya kan. Gini aja lah kata Rasulullah, kasih makan 60 orang miskin. Tidak mampu saya ya Rasulullah. Termenung Rasulullah Pak Ibu. Ya, datang Jibril memberikan wahyu, itu dendanya khusus untuk dia. 1 bakul buah kurma, kemudian suruh dia bersedekah dengan 1 bakul buah kurma itu. Rasulullah tanya kepada dia, kamu ada enggak sebakul buah kurma? Kata dia, mana ada ya Rasulullah sebakul buah kurma? Tidak ada. Rasulullah tanya ke sahabat, kalian punya enggak sebakul buah kurma? Bawa sini. Dibawakanlah kepada Rasulullah sebakul buah kurma. Mana tadi yang bertanya tadi? Kata Rasulullah, saya ya Rasulullah. Nih, kau sedekahkan ini ke tetangga-tetanggamu yang miskin-miskin. Apa kata dia? Rasulullah, di sini nih, di kampung nih, aku yang paling miskin ya Rasulullah. Luar biasa ya. Aku yang paling miskin. Jadi gimana nih? Ambil aja lah itu, makan sama binimu kata Rasulullah. Itu sambil senyum Rasulullah tuh. Itu khusus untuk dia Bapak Ibu. Kita di dalam mazhab Imam Syafi'i ini, kifarat dendanya ketika berhubungan badan di tengah hari Ramadan bukan sebakul buah kurma Bapak Ibu. Itu khusus untuk dia itu. Orang paling miskin, orang paling susah itu. Kita gimana Bu? Dendanya puasa apa? 2 bulan berturut-turut. Sanggup Ibu? Jadi dendanya ini Bu, memberi makan 60 orang miskin. Itu dendanya. Di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ulama ambil jalan tengah. Ya, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, tengah-tengah. Memberi makan 60 orang miskin, dan dia mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengqadha puasanya yang dia tinggalkan di hari itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi datang haid, nifas, wiladah, itu membatalkan puasa semua tuh Bu. Ya. Jadi kalau dia keluar waktu-waktu sudah buka puasa Bu, kita siap buka puasa, nampak darah haid, itu gimana hukumnya? Apakah puasanya batal atau tidak? Ini tergantung ibu-ibu. Kalau ibu meyakini darah itu baru keluarnya sesudah berbuka puasa, maka puasanya di hari itu sah. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya darah itu keluar sebelum berbuka puasa, maka puasanya di hari itu tidak sah. Dia mesti qadha di hari yang lain. Seperti itu aja, tidak payah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi yang membatalkan puasa? Pingsan, riddah, ya, riddah itu murtad, itu semua membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal puasa. Muntah dengan sengaja baru batal puasa. Ya, banyak lagi itu yang membatalkan puasa itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang mesti kita perhatikan. Persiapan kita fikih itu mesti matang, ya. Mesti kita persiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini. Itu manusia yang kedua tadi, yang celaka kata Rasulullah SAW.
Terakhir manusia yang ketiga yang celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajul adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Celakalah seseorang itu, kata Rasulullah, yang mana ia dapati kedua orang tuanya sudah tua, sudah renta, ya, tetapi dia tidak mau berbakti, berbuat baik, memperhatikan, mengurusi kedua orang tuanya, dan dia tidak bisa masuk ke dalam surga dengan amalan itu. Sangat-sangat celakalah orang itu. Padahal untuk memasuki surga itu jalan pintasnya ada di dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga manusia yang Rasulullah katakan yang celaka, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari hal-hal perkara-perkara yang tiga tadi itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, senantiasa kita di dalam hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala hingga memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita saling mengikhlaskan, kita saling memaafkan, ya. Saya selama mengisi kajian di sini kadang-kadang tidak datang, ya. Kadang terlupa, Pak. Ya, tidak disengaja tuh, Pak. Ya, kalau tidak sengaja kan tidak apa-apa tuh, Pak. Ya, kan tuh cerita tadi itu. Ya, puasa aja tidak batal loh kalau tidak sengaja. Nah, ini saya tidak sengaja, Pak, terlupa kadang-kadang. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Intinya malam ini kita saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah, disampaikan umur kita sampai kita memasuki bulan suci Ramadan al-Mubarak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.